الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Jamaah sekalian, rahimakumullahu jami'an. Segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih terus melimpahkan kepada kita karunia-Nya, sekalipun Allah Subhanahu wa taala melakukan itu tanpa ada yang memaksanya. Akan tetapi itu semuanya adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya. Dan yang perlu dari kita sebagai hamba terus-menerus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan insyaallah semua kita mudah-mudahan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua insyaallah terus-menerus istiqamah sebagai pengikutnya, dan semoga kita semua bertemu dengan Allah istiqamah di atas manhajnya, dan inilah harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayat kita pada malam ini ayat yang ke-101, insyaallah masih di surah Yunus alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Di ayat-ayat kita, Bapak sekalian, sebelum ayat yang barusan kita baca ini, telah dipaparkan kepada kita beberapa kisah para anbiya. Mulai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga kisah Musa dengan musuhnya Fir'aun, yang telah kita tengok bagaimana kesudahannya. Kemudian kisah Nabi Yunus walau satu ayat pada pelajaran minggu yang lalu. Dan setelah itu kembali ayat-ayat kita setelah kisah Yunus tersebut
berbicara tentang Quraisy, ya, dan berbicara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan pada ayat-ayat kita yang lalu, maksud saya minggu yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memaksa siapapun dari hamba-hambanya, ya, untuk beriman kepadanya. Sebagaimana juga kita sudahi kajian kita pada pertemuan yang lalu, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi kita pun tidak perlu memaksa seseorang agar beriman kepada risalah yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang sifatnya terpaksa bila dilakukan oleh seseorang itu tidak bernilai dalam ranah keimanan kita kepada Allah. Karena Allah menginginkan keimanan kita itu terhadapnya itu berdasarkan keyakinan yang benar dan kesadaran, ya, melalui tentunya bukti-bukti akan kekuasaan Allah yang Allah paparkan begitu banyak, yang kewajiban kita atau manusia untuk memperhatikannya, sehingga kita punya kesimpulan dari bukti-bukti yang banyak itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala layak dan patut untuk kita mengabdi kepadanya lewat ibadah dan mematuhi perintahnya. Nah, inilah kesadaran yang dituntut oleh Al-Quran kepada manusia. Karena seperti di ayat yang ke-99 sekalian, walau syaa rabbuk la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andai Allah berkehendak, mudah bagi Allah menjadikan semua makhluk ini beriman kepadanya. Ya. Tapi itu, bila itu yang terjadi, ya, keimanan makhluk terhadap Allah itu ijbari, keterpaksaan. Dan Allah tidak menginginkan keimanan seperti itu. Tuh, ya. Nah, karena itu kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memberikan al-ikhtiyar, kepandaian memilih bagi kita, yang karena masalah ini masalah ikhtiyari, masalah pilihan Bapak sekalian, maka Allah pun memberikan balasannya. Bila benar pilihan kita, maka jannah yang akan dihadiahkan untuk kita oleh Allah. Dan bila pilihan itu salah dan dipilih berdasarkan juga kesadaran seseorang, maka dia akan menunggu akibatnya, yaitu nar. Karena kata ulama, al-ikhtiyar murtabitun bitaklib. Karena kalau sifatnya ikhtiyar ya sekalian, sifatnya pilihan, ya kita disuruh memilih, maka itu selalu berkaitan dengan taklif. Ada beban yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah kita mengimaninya atau mengingkarinya, mematuhinya, ya, atau melanggarnya. Inilah sekalian sebagai ringkasan dari apa yang kita sudah pelajari khususnya di ayat-ayat kita minggu lalu. Karena itu
dalam ayat ke-101 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul kami, kata Allah. Tentu ayat ini ya diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kalau kita kita kaitkan dia kepada sebab atau kepada turunnya surah Yunus ini, di mana kita katakan surah ini adalah surah Makkiyah sekalian, maka mitra bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah Quraisy secara khusus. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Qul, sampaikan wahai Muhammad. Unzuru madza fis samawati wal ard. Perhatikanlah oleh kalian apa yang ada di langit. Wal ardi, dan apa yang ada di bumi. Yang kata para ulama, di langit atau di bumi banyak di sana perkara-perkara yang bisa kita perhatikan dan renungkan. Ya. Yang kata para ulama, bila seseorang menggunakan akalnya dengan baik, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, itu sudah cukup akan mengantar seseorang kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita bilang tadi sejalan dengan ayat-ayat kita sebelumnya sekalian. Allah kembali memerintahkan kepada makhluk untuk memperhatikan bukti-bukti dari kekuasaan Allah secara mutlak. Yang bila akal dipakai untuk membuktikan, untuk menyaksikan dan memikirkan bukti-bukti kekuasaan Allah itu pula lah yang mengantar seseorang kepada keimanan kepada Allah. Tapi apa kata Allah di penghujung ayat ini? Wa ma tughnil ayat wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Tidaklah bermanfaat ayat-ayat, baik ayat kauniyah yang contohnya adalah apa yang ada di langit, langit dengan apa yang ada padanya, bumi dengan apa yang ada dalam kandungannya. Itu adalah ayat-ayat dari bukti kekuasaan Allah. Wa ma tughnil ayat. Baik ayat yang di sama, begitu juga ayat yang di ard, bumi. Wan nudhur, dan juga peringatan-peringatan. Baik yang tertera di dalam Al-Qur'an atau wasiat-wasiat para anbiya, peringatan-peringatan dari mereka. Kata Allah, wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Tidaklah bermanfaat ayat-ayat dan peringatan-peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Di sini kata para ulama, wamani sekalian, wamani wa ma tughnil ayat, ya, wa ma tughnil ayat, mani pertama dimaksudkan adalah manafiyah, menafikan. Artinya kalau mani kita katakan nafi, itu tafsirannya seperti yang kita jelaskan barusan, Pak. Bahwa sebanyak apapun bukti dan tanda-tanda berupa ayat-ayat Allah di langit
Begitu juga di bumi. Ditambah lagi peringatan-peringatan Allah melalui lisan para rasul, lisan para anbiya, lisan para da'i, para du'ah, ya kan? Sebanyak apapun itu, ya, dan sejelas apapun dia, tetap ini tidak ada manfaatnya bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Kalau mani kita katakan nafiyah. Ya. Yang kedua, kata para ulama kita, wa ma tughnil ayat, mani juga sekalian bisa berfungsi sebagai istifham. Ya, sebagai pertanyaan, Pak. Disebut ma istifhamiyah. Ya. Kalau mani kita pahami dia sebagai istifham, ya, berfungsi sebagai pertanyaan, itu maknanya kira-kira para ulama mengatakan wa ma tughnil ayat. Apakah bermanfaat lagi gitu? Apakah bermanfaat lagi bagi mereka orang-orang yang tidak beriman itu, ya, al-ayat, bukti-bukti tanda kekuasaan Allah, wan nuzur, dan peringatan-peringatan melalui lisan para rasul. Tapi tetap kata ulama, andai pun kita pahami ma di sini dengan istifhamiyah, wa ma, maknanya dengan kalimat pertanyaan, tetap saja yufidun nafya. Ya, yufidun nafya maksudnya tetap saja pertanyaan itu maksudnya ingkari, dalam artian tak memungkinkannya bagi mereka untuk beriman, ya, dengan ayat-ayat dan peringatan-peringatan dari Allah. Itu lebih kurang sekalian makna dari ayat ke-101 ini. Yang jelas ayat ini perintah kepada siapapun untuk mempergunakan hati dan pikirannya, ya, supaya mereka menemukan kebenaran dan beriman kepada Allah dengan kesadarannya. Tapi tetap kata Allah, bagi mereka yang tidak mempergunakan akalnya, tidak mempergunakan hati dan pikirannya, maka seluas apapun terbentang tanda-tanda dan bukti kekuasaan Allah, itu tidak ada manfaatnya bagi mereka, sehingga kata Allah, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ke orang-orang seperti itu sekalian, ya, ke orang-orang yang kita katakan sudah terbentang kepada mereka bukti yang sangat nyata akan kekuasaan Allah, yang dengan itu dia layak untuk disembah. Ditambah diperkuat lagi, ada utusan-utusan Allah sebagai wakilnya di muka bumi untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada mereka, ya, yang begitu jelas mereka kenali. Tapi juga tak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ke mereka itu ditujukan ayat ke-102. Apa kata Allah? Fahal yantaziruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Ya, fahal, maka apakah, ya, mereka tidak menunggu kecuali mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Tidak menunggu kecuali mithla, serupa hari-hari yang telah terdahulu sebelum mereka. Baik. Sebelum kita jelaskan ya sekalian, kalimat ayyam, ya, illa mithla ayyam. Kalimat ayyam itu jamak dari yaum. Ya, itu jamak dari yaum yang sering kita artikan hari, Pak. Yaumul Itsnain, Yaumul Tsulatsa, gitu kan. Baik, itu salah satu makna dia.
Akan tetapi dalam ayat ini, ayyam yang jamak dari yang mufradnya yaum, ya, yang menurut kita maknanya adalah yang terdiri dari 24 jam itu, Pak. Bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat. Al-ayyam di sini kalau kita ke ayat ini itu maksudnya adalah kata para ulama kullu hadatsin 'azim alladhi yahdutsu, ya, yultafatu ilaihi. Setiap kejadian-kejadian besar, ya, setiap kejadian-kejadian besar yang berlaku, ya, atau yang terjadi di muka bumi, baik kepada perorangan atau kepada kelompok masyarakat, ya, maka masa awal kejadian sampai berakhirnya kejadian-kejadian besar itu disebut ayyam. Tuh ya, itu disebut ayyam. Nah, makanya sejarah bangsa Arab, ya, selalu disebut dia dalam bahasa ahli sejarah ayyamul Arab. Ya, ayyamul Arab. Kejadian yang terjadi pada tahun 2 Hijriyah, ya, setelah pindahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, kita kenal Yaumul Uhud. Ya, peperangan Uhud. Padahal peperangan itu terjadi beberapa hari kan. Tapi tetap dikatakan, ya, Yaumul Uhud atau Yaumul Khandaq atau Yaumul Badar. Ya, itu yaum. Nah, karena yaum yang dimaksudkan di situ adalah kejadian-kejadian besar, ya, yang diketahui oleh orang. Nah, tertuju pandangan orang kepada kejadian tersebut itu disebut ayyam. Baik, karena itu fahal yantaziruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Apakah mereka tidak menunggu kecuali, kata Allah, kejadian-kejadian serupa dengan hari-hari, maksudnya dengan kejadian-kejadian, ya, yang menimpa orang-orang terdahulu di sebelum mereka. Nah, maknanya kejadian-kejadian yang menimpa generasi-generasi terdahulu sebelum Quraisy, ya, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena keingkaran mereka dan tidak terbukanya hati mereka terhadap risalah yang dibawa para anbiya yang diutus Allah kepada mereka. Itu mana ayyam. Jadi ayyam di sini Bapak sekalian, ayyamil ladzina khalau min qablihim, yaitu pemusnahan orang-orang atau generasi-generasi terdahulu dari umat-umat sebelum kita. Mulai dari kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh, ya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang baru kita jelaskan di surah ini, dan seterusnya. Itu adalah ayyam alladzina khalau min qablihim. Itukah yang mereka mau tunggu? Hari-hari macam itukah yang mereka inginkan agar mereka mau beriman? Nah, itu kira-kira makna ayat. Qul, sampaikan kepada mereka Muhammad, kata Allah, fantadhiru inni ma'akum minal muntazirin. Nah, kalau memang itu, maka tunggu kalianlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku pun bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Nah, cuman bedanya penantian kalian terhadap hari-hari itu atau kejadian-kejadian itu, ya, akan memusnahkan kalian, dan adapun aku akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
pada saat Allah memusnahkan orang-orang yang mengingkarinya, pada saat itu juga apa kata Allah? Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian kami akan selamatkan ya rasul-rasul kami, kata Allah. Nah, dan itu telah kita ketahui bersama. Dibinasakan Allah kaum Ad. Ya, tapi Nabi Hud alaihissalam selamat. Dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ya, dibinasakan oleh Allah kaumnya Nabi Saleh, Madian. Nah, tapi Nabi Saleh selamat. Ya, Allah binasakan Fir'aun. Tapi Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah kata Allah yang menjadi kewajiban atas kami, kata Allah, tanpa ada yang memaksanya tentunya, Pak. Apa yang menjadi kewajiban kami, kata Allah? Menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan cara-cara kami, kata Allah. Dan sudah sering kita sampaikan, sekalian, bahkan bisa menjadi satu kaidah dalam mempelajari Al-Quran. Bila Allah menyebutkan dirinya dengan kami, berarti di sana ada keterlibatan makhluk. Ya, bila Allah menyebutkan kami tentang dirinya di dalam Al-Quran, maka menunjukkan di sana ada keterlibatan makhluk. Pemusnahan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Allah itu lewat perantaraan makhluk Allah. Seperti yang kita jelaskan sekalian di kajian kita minggu lalu. Ya, 3 nabi yang kita sebutkan. Mulai dari Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Musa. Termasuk juga Nabi Yunus. Ya, 2 nabi yang pertama, Nuh dan Nabi Musa, musuh-musuh mereka, musuh-musuh dakwah itu dibinasakan oleh Allah lewat laut. Ya, dan laut pada saat itu bahagian dari kami. Gitu ya. Makanya itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan mereka. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah telah menjadi kewajiban atas kami, kata Allah, untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan ini adalah salah satu anugerah Allah yang diberikan secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Baik, kita lanjut, Pak. Mudah-mudahan malam ini bisa selesai surah. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkim min dini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, wa umirtu an akuna minal mu'minin, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, wa la takunanna minal musyrikin. Baik. Ayat ini salah satu ayat yang akan menjadi penutup surah kita, surah Yunus alaihissalam nih. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia ya untuk mengajak mereka secara khusus kepada mereka yang masih punya keraguan. Ya. Qul, katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad,
Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Kata ulama sekalian, kalimat an-nas, wahai seluruh manusia, ghaliban. Para ulama begitu, ghaliban. Itu kebiasaannya, kalimat an-nas itu ditujukan kepada musyrikul Arab. Kepada orang-orang musyrik Mekah. Ya, kepada orang-orang musyrik Mekah. Akan tetapi, sekalipun kalimat itu kebiasaannya ditujukan kepada musyrik Arab, ya, tapi Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang menjadi ibrah ya, dalam ayat-ayat Al-Quran ini adalah keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebab turunnya. Nah, sekalipun an-nas, ya, maksudnya di sini adalah musyrikul Arab, orang-orang musyrik dari bangsa Arab di masa lalu, tapi yang menjadi ibrah bagi kita an-nas ini di sini adalah umum, ya, manusia secara umum. Nah, karena itu termasuk siapapun yang namanya manusia, ya, dicakup oleh kalimat ini. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah hai seluruh manusia, in kuntum fi syakkim min din, jika kamu, ya, jika kamu kata Allah, jika kalian kata Allah masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, tentunya Islam, agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik, jika ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang-orang kufar, ya, bahwa orang-orang laisa ala nau'in wahid atau ala darajah wahidah. Menunjukkan orang-orang kafir ini mereka bukan satu atau sama dalam kekufurannya. Ya, kalau boleh kita ungkapkan bahwa tingkat-tingkat, sebenarnya nggak cocok Pak tingkat-tingkat bahasanya. Tingkat-tingkat kekufuran seseorang itu berbeda-beda. Ya, bahkan Al-Quran, ya, sebagaimana yang dipahami oleh ulama-ulama akidah kita, Pak, ya, bahwa anwaul kufur itu banyak. Ada kufur juhud, ada kufur inat, ya kan? Ada kufur inat itu kayak kufurnya iblis. Nah, itu ya. Ada kufur nifak. Ya, ada kufur nifak. Jadi tingkat-tingkat kekufuran itu bermacam-macam. Ada segolongan dari orang-orang kafir tersebut, ya, mereka itu apa? Seperti dalam ayat ini, fi syakkin min dini, berada dalam suasana keraguan, ya, berada dalam suasana keraguan. Jadi ke mereka lah ditujukan ayat. Ke orang-orang kafir yang masih punya keraguan, ya, pada dirinya terhadap agama yang kubawa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang syak, ragu, di satu sisi ada di situ nisbah qalilah membenarkan, ya, tapi juga nisbah yang lain mengingkari, sehingga dia dalam keterombang-ambingan. Ya,
Sudah ada di situ celah sedikit membenarkan, tapi juga di sana ada mendustakan. Ya, itu orang ragu namanya. Ya, itu syak. Kalau bahasa kita 50-50. Itu ya, 50 kita ada semacam percaya, tapi 50 lainnya kita tak percaya, sehingga orang dalam kebimbangan. Jadi ke manusia yang macam inilah ditujukan ya ayat ini oleh Allah. In kuntum fi syakkim min dini. Sampaikan ke manusia-manusia itu wahai Muhammad, kata Allah. Ya, jika kalian masih berada dalam keraguan min dini tentang ya agamaku. Baik, apa yang harus dikatakan Nabi ke mereka, Pak? Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka katakan ke mereka wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menyembah ya, aku tidak akan pernah menyembah siapa yang kalian sembah selain Allah. Kata ulama ini maknanya sama dengan la a'budu ma ta'budun dalam surah Al-Kafirun. Dan di sini a'bud dengan ta'budun yang secara kalimat ini disebut fi'il mudhari'. A'budu fi'il mudhari', ta'buduna juga fi'il mudhari', ya, yang menunjukkan apa kata ulama at-tajaddud wal istimrar. Ya, at-tajaddud wal istimrar. Jadi makna dari fi'il mudhari' a'budu, begitu juga ta'budun, ini apa kita bilang berkesinambungan, terus-menerus. Jadi fala a'bud, kata Nabi SAW, ya, lewat ayat ini, fala a'bud, maka aku tidak akan menyembah sampai bila-bila masa. Alladzina ta'buduna min dunillah, yang kalian sembah bila-bila masa. Min dunillah, selain Allah. Kata para ulama, ini i'lanur rafdi lil akhar. Di mana Rasulullah mengiklankan, mendendangkan secara tegas dan jelas bahwa kalau kalian ragu terhadap agama yang aku bawa, maka ketahuilah bahwa aku tidak pernah sedikit pun ragu terhadap apa yang aku bawa. Sebagaimana tidak ragunya aku akan kesesatan kalian. Gitu kira-kira. Karena itu kalian persaksikanlah, ya, tandanya aku tidak pernah ragu sedikit pun terhadap agama yang kubawa ini. Maka aku tidak akan pernah sampai kapanpun menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Baik, walakin, dan akan tetapi ketahuilah oleh kalian, a'budullaha, ya, a'budullaha, aku akan senantiasa terus menerus sampai bila-bila masa akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, alladzi yatawaffakum, yang akan mewafatkan kalian. Ya. Di sini Bapak sekalian, bila kita cermati, ya, bila kita cermati, Allah menyebutkan salah satu dari sifatnya, ya,
dalam ayat ini, yaitu alladzi yatawaffakum. Aku akan senantiasa dan terus-menerus sampai kapanpun menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Ya, yang akan mewafatkan kalian. Allah tidak mengatakan aku akan menyembah Allah yang telah menciptakan kalian atau yang menjadikan kalian atau yang mengaruniakan kalian nikmat. Tidak, tapi Allah mengatakan walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Ya, akan tetapi Allah mensifati dirinya di sini bahwa dia adalah Maha mematikan. Dalam hal ini kata para ulama ada beberapa hal sekalian. Yang pertama, alladzi yatawaffakum, sifat Allah yang mematikan kalian. Ya, kalian di sini adalah orang-orang yang ragu tadi. Ya, ini sebagai isyarat, ya, sebagai isyarat yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaannya secara mutlak yang bisa menghidupkan dan sekaligus juga bisa mematikan. Kaum musyrikin sekalian yang menjadi mitra bicara dalam ayat ini ayyuhan nas, ya, secara khusus dan kepada manusia secara umum, tidak menyembah berhala-berhala kecuali karena mereka mengharapkan manfaat dan terhindar dari sesuatu yang memudaratkan. Atas dasar itu mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Dan mudarat yang paling, atau kita bilang puncak dari seluruh kemudaratan, Pak. Ya, puncak dari seluruh kemudaratan. Ya, tidak ada lagi kita katakan puncak setelah kemudaratan itu, ya, melainkan al-maut, kematian. Ya, melainkan kematian. Nah, atas dasar itulah, ya, atas dasar itulah kenapa Allah mensifati dirinya di sini alladzi yatawaffakum, sesungguhnya aku akan senantiasa menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Karena kita tahu orang-orang musyrik menyembah berhala-berhala itu didasari oleh keinginan mereka mendatangkan manfaat dan terjauhkan dari sesuatu yang mudarat, dan puncak dari satu kemudaratan itu adalah kematian. Itu satu kata ulama kita kenapa Allah sifati dirinya di sini dengan alladzi yatawaffakum. Yang kedua, dengan menyebutkan kematian, Pak. Ya, dengan menyebutkan kematian, diharapkan dengan penyebutan itu akan muncul rasa takut pada diri mereka, ya, dan dengan sendirinya mereka pun akan berubah. Itu kata para ulama maksud kedua kenapa Allah menyebutkannya di sini a'budullaha alladzi yatawaffakum. Ada yang ketiga, Pak, disebutkan oleh ulama kita. Ya, sebagai satu isyarat, ya, sebagai satu isyarat tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan dan membangkitkan kembali. Nah, karena itu seolah-olah sifat Allah dalam ayat ini, ya, itu semacam menyatakan sadari kalianlah, ya, sebagaimana kalian mengakui adanya kematian, ya, setelah tadinya kalian hidup dan menikmati kehidupan, ya, maka ketahui pula lah oleh kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, menghidupkan.
dan membangkitkan kalian yang pada akhirnya kalian akan dikembalikan kepadanya. Nah, jadi ini dia beberapa hikmah kata para ulama sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di sini a'budullahal-ladzi yatawaffakum. Lalu kata Allah wa umirtu, dan aku diperintahkan. Dan aku diperintahkan. Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu, aku diperintahkan, berarti yang memerintahkannya adalah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. An akuna minal mu'minin, supaya termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Inilah perintah kepada. Baik. Perintah selanjutnya dalam ayat ini sekalian kata Allah Subhanahu wa taala wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan aku juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya termasuk ya dari orang-orang yang beriman, dan juga diperintahkan kepada oleh Allah wa an aqim wajhaka, dan hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ya kepada lid-dini hanifan, kepada agama dengan lurus. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah sekali-sekali engkau termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah berikutnya dari Allah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan sekalian. Di ayat ini Allah mengatakan wa an aqim wajhaka. Luruskan wajah. Ya. Luruskan, karena di sini perintah menghadapkan wajah. Wajah ya, sebagaimana yang sering kita jelaskan, ini merupakan ya bahagian yang paling menonjol dari sisi luar manusia. Ya, dan wajah kita ini menggambarkan dia merupakan yang paling jelas untuk menggambarkan identitas seseorang. Itu wajah. Karena jika seseorang tertutup wajahnya, akan sulit kita mengenalinya. Ya, bila wajah seseorang tertutup, Pak, semua badannya terbuka tanpa dibalut apapun, tetap sulit bagi kita mengenalinya. Tapi bila tertutup semua tubuh seseorang yang terbuka wajahnya, akan mudah bagi kita mengenalinya. Itu ya. Nah, jadi singkatnya wajah ini menjadi penanda identitas. Dan sekaligus juga wajah juga dapat menggambarkan sisi dalam manusia. Orang ketika senang, bahagia, bisa kita tengok dari wajahnya. Sebaliknya juga ketika orang kita tengok sedih, letih, kalut, susah hati, itu ya, juga bisa kita kenali dari wajah. Maka orang-orang yang punya kapasitas untuk membaca wajah, ya, dia akan tahu ya sedikit atau banyak sisi dalam seseorang. Baik. Apalagi ya di wajah kita nih
sebelum kita apakan ini kepada Allah tentunya, ya. Di wajah kita ini ada beberapa panca indera lainnya. Ya kan, seperti mata, telinga, lidah, bahkan kata para ulama akal kita ini pun tak jauh-jauh dari wajah kita Pak tempatnya. Dan atas dasar itulah kata ulama boleh jadi ya maka dipilihlah oleh Allah wajah di sini ya wa an aqim wajhaka dipilihlah oleh Al-Qur'an, begitu juga terkadang dalam sunnah sebagai lambang dari totalitas manusia. Gitu ya. Yang apa? Yang menunjukkan keikhlasan seseorang pun menjalankan aktivitas ya dirinya berkaitan kepada perintah Allah itu disebut ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan. Hadapkanlah wajahmu kepada agama ini secara lurus. Maknanya sekalian ya, serahkan seluruh dirimu ya, serahkan secara totalitas dirimu kepada agama Allah Subhanahu wa taala hanifan secara lurus. Ya, artinya setiap gerak-gerikmu apapun itu niatkan itu karena Allah dan berkhidmat untuk agama. Hanifan wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah engkau ya termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Tapi jangan lupa kita sekalian seperti kata ulama kita ya. Bila Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk sesuatu, maka perintah itu pun berlaku kepada umatnya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Allah untuk Rasulullah dalam ayat ini itu juga sekaligus untuk kita, Pak. Maka kita pun fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Kita pun tidak akan pernah menyembah apa-apa saja yang disembah oleh orang-orang kafir atau orang yang disembah oleh manusia. Akan tetapi kita akan terus-menerus menyembah Allah yang Maha Kuasa mematikan manusia. Ya. Dan kita diperintahkan untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman dan menghadapkan seluruh totalitas hidup kita kepada Allah. Ya. Wala takunanna minal musyrikin, dan kita pun berusaha jangan sampai kita termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena itu di ayat berikutnya, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wala tad'u min dunillah, dan janganlah ya, dan janganlah engkau menyeru ya, wala tad'u min dunillah, dan janganlah engkau menyeru selain Allah. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'u, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruk, dan juga tidak bisa memudaratkan. Ya. Jadi sekalipun ini kita katakan khitabnya kepada Nabi, tapi ini berlaku kepada manusia secara umum. Artinya ayat yang ke-106 ini perintah agar kita mempergunakan akal kita, karena akal bila dipergunakan secara baik dia akan menemukan hakikat kebenaran.
Wala tad'u min dunillah. Janganlah kalian sembah selain Allah. Itu kira-kira yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memudaratkan. Ya, la yanfa'uka wa la yadur. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Begitu juga tidak bisa memberikan mudarat, atau dia tidak bisa memudaratkan, menunjukkan dia tidak pantas dan tidak layak untuk disembah. Ya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadur. Fa in fa'alta, maka jika engkau melakukan hal itu, gitu ya, ini ancaman. Ini ancaman. Bila engkau tetap menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadamu, fa in fa'alta, jika engkau lakukan itu, fa innaka idzam minadh dhalimin. Masa sesungguhnya engkau ketika itu termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Ya. Baik. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pantasnya dia dan layaknya untuk disembah Bapak sekalian? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menyentuhkan sesuatu kemudaratan kepadamu, jika Allah menyentuhkan sesuatu kemudaratan kepadamu, dur tu Pak, kata para ulama, ya syai'un yadur. Kemudaratan itu sesuatu yang biasanya menyakitkan atau menyedihkan atau mengantarkan seseorang kepada salah satu dari keduanya. Itu dur namanya. Bidurrin. Ya. Sebaliknya bi khair itu sesuatu yang bermanfaat dan bermaslahat. Sesuatu yang bermanfaat dan bermaslahat baik masa kini dan akan datang itu disebut khair. Taib, itu satu. Yang juga perlu kita cermati dalam ayat ini, Pak. Wa iyamsaskallahu, yaitu kalimat massa. Ya. Yamsaska. Yang maknanya bila Allah menyentuhkan. Karena al-massu itu adalah sentuh. Tersentuh saja. Ya. Tersentuh sejenak. Jadi kalau kata para ulama, massa itu, ya, massa itu sekedar persentuhan sepintas dan sebentar sehingga tidak tidak berarti, Pak. Hanya sekedar tersentuh. Ya. Yang kata ulama-ulama kita, sentuhan itu biasanya belum merasakan kehangatan. Itu massa. Akan tetapi kalau sentuhan itu sudah sampai kepada memegang, ya, meraba, itu disebut dalam bahasa Al-Quran lamasa. Makanya kan dalam Quran An-Nisa yang pernah kita pelajari, aulamastumun nisa. Makanya sebagian ulama mentafsirkan aulamastumun nisa itu adalah jima. Itu ya, lamasa. Dan ada yang lebih lebih tinggi dari itu, yaitu masaka. Jadi massa, lamasa, masaka. Semua makna ini menyentuh, Pak.
Tapi ada sentuhan, sekedar sentuhan saja tanpa berarti. Ada lamasa, ya, sentuh dalam artian dirasakan sentuhan itu disyaratkan kehangatannya, lamasa. Apalagi kalau pada sampai taraf masaka, bukan sekedar menyentuh tapi menangkap, Pak. Ya, masak. Atau imsak gitu ya. Taib. Itu lughah. Taib. Dari sini, dari lughah nih, Pak. Wa iyyamsaskallahu bidurrin. Bila Allah menyentuhkan kepadamu sedikit kemudaratan, bisa itu penyakitkah? Ya, bisa itu penyakitkah? Karena makna mudarat itu kita katakan tadi sesuatu yang menyakitkan dan menyedihkan atau yang mengantar kepada salah satu dari keduanya. Ya, bisa berupa penyakit, bisa berupa keletihan, kefakiran, kesedihan dan seterusnya. Tuh ya. Jadi intinya apa? Bila Allah Subhanahu wa taala memudaratkan seseorang yang menunjukkan salah satu tanda kuasanya, nampak sekali di sana tidak ada unsur kezaliman dari Allah, karena Allah itu maha suci dari zalim. Kenapa? Karena Allah hanya mengatakan menyentuhkan saja, Pak. Karena manusia ini lemah. Ya, karena manusia ini sangat lemah. Kemudaratan-kemudaratan yang mereka alami itu sekedar sentuhan sedikit saja dari Allah untuk mereka. Tapi manusia sudah merasakan dahsyatnya, ya, sentuhan dari siksanya, sentuhan dari amarahnya, dari cobaannya. Orang sudah merasa itu berupa siksaan besar, padahal itu hanya sekadar Allah sentuhkan sedikit. Gitu ya. Baik, bila itu terjadi pada wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, maka tidak akan ada yang bisa menyingkirkan itu illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa menyingkirkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala kashifa lahu illahu. Baik, sebaliknya wa yuridka bi khairin. Subhanallah. Ayat-ayat macam ini perlu kita renungkan secara baik, sekalian. Ya. Dan jika Allah menghendaki, di sini Allah pakai kalimat menghendaki, Pak. Kalau di menghendaki bi khair, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian al khair, kebaikan, ya, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa yuridka. Di sini ada beberapa yang patut kita renungkan. Itu ya. Yang patut kita renungkan. Dalam ayat ini sangat luar biasa. Kalau kita sedikit ke atas tadi, Pak, ke ayat yang ke-106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Ya, di situ pakai ma la yanfa'uk. Ma ini itu senantiasa dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang tak berakal. Ya, sedangkan yang menunjukkan berakal biasa dengan man atau allazi. Huruf man siapa atau allazi yang, orang. Ya. Dan dalam ayat ini apa kata Allah? Maka janganlah engkau menyeru selain Allah apa saja yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Jadi menunjukkan apa? Kata para ulama mengisyaratkan bahwa beribadah kepada sesuatu haruslah terhadap sesuatu yang bisa memiliki rasa dan akal.
berhala tidak layak dipertuhankan karena dia tidak bisa merasa dan juga tidak punya akal. Ma la yanfa'u wa la yadur. Dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Jangankan mendatangkan manfaat untuk orang lain, mendatangkan manfaat untuk dirinya pun dia tidak mampu. Kenapa bisa disembah? Baik. Sedangkan bila berbicara tentang Allah, a'budullahal-ladzi, bukan pakai ma. Menyembah akan tetapi aku akan senantiasa menyembah Allah yang menunjukkan ada rasa, menunjukkan ada akal. Tuh ya. Itu alladzi. Baik, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, bila Allah mengatakan menyingkirkan kemudaratan, Allah di situ pakai kalimat kecuali. Pakai illah. Jika Allah menyentuhkan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Dia. Ya, kecuali Dia. Tapi ketika berbicara tentang kebaikan, bila Allah menghendaki kepadamu kebaikan, kebaikan umum apa saja Pak yang bermaslahat dan bermanfaat bagi kita hari ini atau hari esok, itu khair. Apa kata Allah? Allah di sini tidak pakai illa, tidak ada kecuali. Tapi apa? Fala radda li fadlih. Maka tidak akan ada yang bisa menolak karunia-Nya. Ya, maka tidak akan ada yang bisa menolak karunia-Nya. Menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya kan, untuk memberikan kebaikan kepada siapapun yang Dia inginkan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Demikian juga halnya kebaikan itu bila didatangkan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendakinya, tidak ada yang bisa juga menyegatnya. Nah, kalau kita kesadari ini, tenang dan tentram hidup kita, Pak. Tidak perlu kita was-was dalam hidup ini. Rezeki kita itu akan sampai ke kita. Sekuat tenaga, sekuat apapun tenaga orang untuk mencegahnya dan menyingkirkannya agar tidak sampai dari kita, tidak sampai kepada kita, itu yang tepat. Ya, tapi bila Allah sudah berkehendak, maka usaha orang akan sia-sia. Rezeki akan sampai kepada pemiliknya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Subhanallah. Baik. Sisi lain dari ayat ini, Pak. Ketika Allah menyebutkan kemudaratan tadi, Allah pakai wa iyam saska. Bila Allah menyentuhkan sedikit saja kepada kemudaratan itu, ya, tidak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Dia. Tapi ketika bicara tentang kebaikan, itu pakai kalimat iradah. Wa yurid. Yurid itu kan itu dari kata iradah. Iradah ini adalah salah satu sifat Allah. Dan sifatnya adalah zatiyah, kemudian qadim. Ya, sifat zatiyah dan sekaligus sifat qadim bagi Allah. Dikatakan sifat zatiyah, Pak. Ada sifat-sifat Allah itu namanya sifat zatiyah, itu yang tak pernah lekang dari diri Allah. Senantiasa Allah bersifat dengan sifat itu, seperti sifat ilmu, ya, kudrah, iradah. Sekalipun belum ada apa kita bilang ciptaan, Allah itu sudah bersifat dengan sifat berkehendak, berkemauan, berkeinginan. Maka ini sifat zatiyah dan ini sifat qadim. Baik. Maknanya apa, Pak? Ini menunjukkan takdir. Wa yuridika bi khairin. Bila Allah sudah menakdirkan, gitu loh maknanya, untukmu kebaikan, ya, maka takdir itu tidak akan ada yang bisa mengubahnya.
Fala radda li fadlih. Maka tidak akan ada yang bisa menolak karunia Allah. Keinginan Allah ya mengantar kebaikan itu untukmu. Dan kebaikan yang Allah inginkan kepadamu juga tidak akan ada yang bisa menghalanginya tersampaikan kepadamu. Fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih, kata Allah. Subhanallah. Dia memberinya kepada siapa dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, ayat 107 ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat nih, Pak. Sifat pengampunannya dan sifat penyayangnya. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu dilandasi oleh rasa kasih sayangnya kepada kita, sekalipun manusia itu punya kesalahan. Karena itu dia tonjolkan sifatnya Al-Ghafurur Rahim. Sebesar apapun dosa manusia, tapi tak menghalangi Allah untuk menganugerahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Karena kata ulama, kalaulah bukan karena rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua kita ini akan terhalangi dari rahmat dan karunia Allah. Justru yang datang adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baik. Kemudian sekalian, udah jam 10, tapi kita selesaikan ayat kita malam ini atau surah kita malam ini, alhamdulillah, dengan menutupnya lewat panggilan kepada seluruh manusia seperti di ayat yang atas. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Katakan, sampaikan kepada manusia Muhammad, kata Allah secara umum, hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian al-haq, kebenaran berupa Al-Quran, kenabian dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mir rabbikum, dari Tuhan yang maha pemelihara kalian dan maha pendidik kalian. Diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, diturunkannya Al-Quran, adanya siksaan, adanya nikmat, ya. Semua itu menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, faman ihtada, ya, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, fa innama yahtadi li nafsihi. Maka petunjuk itu untuk dirinya, untuk kebaikannya sendiri. Bukan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang beriman kepada Nabi, kebaikannya bukan untuk Nabi, Pak. Tapi berimannya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kebaikannya berpulang kepada diri kita sendiri. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Jadi Rasulullah tidak diuntungkan sedikit pun dalam hal itu. Ya. Tidak diuntungkan sedikit pun dalam hal itu. Semua petunjuk itu balik kepada maslahatnya kepada diri kita sendiri. Yang dengan petunjuk itu, ya, kebaikannya akan datang kepada diri kita sendiri, baik di dunia begitupun di akhirat nanti. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang tersesat, diambil jalan lain, bukan petunjuk yang dibawa Nabi, kebenaran dari Allah yang dia jadikan jalannya, sehingga dia tersesat, ketersesatannya pun balik kepada dirinya sendiri. Dia yang menanggungnya.
Ya, Rasulullah tidak akan pernah dirugikan dengan itu. Sebagaimana Allah pun tidak pernah bertambah atau berkurang kemuliaannya dengan kesesatan itu. Lalu kata Allah, wa ma ana alaikum biwakil. Sampaikan ke mereka, wahai Muhammad, aku ini ya bukanlah sebagai pemelihara untuk kalian. Karena yang memelihara kalian adalah Allah. Wa ma ana alaikum biwakil ay bihafiz. Tuh. Ini yang harus disampaikan Nabi kepada umatnya. Wa ma ana alaikum biwakil. Aku bukan penjaga kalian, bukan pemelihara kalian, karena yang menjaga dan pemelihara kalian Allah. Tugasku hanya menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran dari Allah. Siapa yang mengambil kebenaran itu, maka maslahatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang melenceng dari kebenaran itu, kemudaratannya pun balik kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, dan sekaligus penutup surah kita sekalian, wattabi' dan ikutilah terus menerus wahai Muhammad ma yuha ilai, apa yang diwahyukan Allah kepada, apa yang diwahyukan Allah kepada, ikutilah dia, jejakilah dia terus menerus, wasbir, dan bersabarlah engkau dalam hal itu, dan bersabarlah engkau dalam hal itu. Sekalipun ini ke Nabi, Pak, tapi ini ke kita juga. Ya, ini ke kita juga. Kita diperintahkan oleh Allah agar mengikuti wahyu. Dan pada pengikutan kita kepada wahyu itu memerlukan kesabaran. Sebagaimana kata Waraqah bin Naufal, ya, untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa awal kenabiannya, la ahadun utiya mithla ma ataita bihi illa udhi, kata Waraqah. Tidak seorang pun ya yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa ini, melainkan dia akan disakiti, akan diusir, akan dihina, akan dicaci dan sebagainya. Karena itu wasbir, bersabarlah. Hatta yahkumallah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah sebaik-baik hakim. Itulah saya kira sekalian penutup ya surah Yunus kita, alhamdulillah. Ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Di sela-sela kesibukan kita, ya, letihnya badan, mengantuknya mata, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tadabbur Al-Quran kita di surah Yunus, yang insya Allah di pertemuan akan datang kita akan lanjutkan tadabbur Quran kita di surah Hud. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kalau ada yang mau ditanyakan persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Pak, sama-sama. Silakan soalan. Wainakum. Pak Ghazali tak ada malam ini, Pak?
Ada Ustaz. InsyaAllah Ustaz ada. 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 Tapi agak mata agak kuyu sikit lah malam ni. Minta maaf Ustaz. Yang Pak Najib ada, Pak Ahmad ada, oke. Pak siapa satu lagi yang di Markhiyah, Pak Azlan balik Malaysia atau cuman? Tak masuk pula di hari ini. Ada di sini insyaallah. Tak balik. Tak. Okeylah. Pak Raja Sani lah udah di Malaysia. Di Malaysia ya. Ya, udah keluar daripada karantin hotel ya. Masih karantin rumah sekarang, Pak. Iya. Karantin hotel. Banyak pikirannya pulang. Di hotel sendirian kena bayar. Masuk rumah, sampai keluar dari sana di rumah lagi terkurung, tak bisa kemana-mana juga kan? Iya betul, dia tak kemana-mana pula ke situ. Aduh. Di Indonesia pun masih diperpanjang lagi itunya. Lockdownnya Pak. Masih diperpanjang sampai akhir bulan nih katanya. Oke. Panjang betul. Udah hampir 2 bulan lebih. Pokoknya subhanallah, musibah ini luar biasa. Pasar-pasar, tempat pusat-pusat perniagaan tuh Pak, tutup total. Macam kuburan, tak ada yang buka. Sampai di Jakarta itu mereka mengibarkan bendera putih, Pak. Ya, betul ya. Di Malaysia juga ada satu ketikanya mereka pun ada kibar bendera putih, mereka ada yang menolong lah kan, bisa begitu. Menyerah Pak, tak bisa lagi. Semoga diberikan kekuatan lah kepada kita semua. Memang betul-betul. Inilah bahagian dari ayat kita tadi itu Pak. Wa iyam saskallahu bidurrin. Sedikit saja Allah sentuhkan kesulitan itu kepada kita, lemah, tidak bisa kita bergerak. Sesombong-sombongnya tadi para pakar-pakar kesehatan, ya, tidak bisa mereka berbuat apa-apa. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Kalau Pak Syarul, kalau memang tak ada yang mau kita diskusikan, kita cukupkan sampai di sini, Pak. Udah jam 10 dah. Ya, insyaallah Ustaz. Iya. Boleh Ustaz. Ya. Bapak besok tugas. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan, dan kita sudahi pertemuan kita ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.